Halo Sobat UT, perkenalkan saya Niko Mangayu Cara Lestari dari program studi S1 Manajemen Ekonomi dengan NIM 04 30 80 771 dari Pokjar Mekepung Jemberana. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul COVID-19. Yang pertama, pengertian dari COVID-19. COVID-19 atau biasa juga disebut dengan coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini pertama kali muncul pada tahun 2019 di Wuhan, Cina. Selain di Cina, virus corona juga menyebar sangat cepat di berbagai negara, termasuk Indonesia, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada pedagang di pasar hewan. Namun adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina, menunjukkan bahwa virus corona dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat bersin atau batuk. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang beresiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia memiliki penyakit kronis dan memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi serta komplikasinya. Yang kedua, adapun gejala-gejala dari virus corona, yaitu demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, bersin-bersin dan batuk, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas sehingga menyebabkan kematian. Gejala dari infeksi virus corona mulai muncul dalam 2 hari sampai 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Yang ketiga, adapun komplikasi dari virus corona adalah pasien yang terinfeksi coronavirus dapat mengalami gejala gangguan pernapasan seperti pneumonia berat, seperti demam tinggi dan sesak nafas. Komplikasi seperti gagal nafas, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder akibat kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami pemburukan dengan sangat cepat. Yang keempat, pengobatan virus corona. Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala. Misalnya, antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak napas. Pada kondisi yang berat, bantuan napas melalui mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Pencegahan virus corona. Meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernapasan lain seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan penyakit coronavirus. Pemberian vaksin pneumonia maupun vaksin influenza tidak dapat memberikan proteksi terhadap penyebaran infeksi virus corona. Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti dengan rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, hindari menyentuh hidung, mata atau mulut, terutama dalam keadaan tangan kotor, hindari kontak dengan orang yang sedang sakit, tutup mulut dengan tisu atau menekuk siku saat batuk atau bersin, hindari kontak dengan hewan secara langsung, hindari bepergian terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi ini dengan selamat pagi dan sampai jumpa.